Jadi kali ini kita udah masuk ke pertemuan yang keempat nih, PBM. Dan pertemuan yang keempat ini aku nggak ada fokus bahasan, tapi menurut aku ini soal-soal yang sering muncul dan agak tricky gitu. Oke. Sebelumnya, sebelum kita belajar, kita doa dulu ya guys. Doa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Sip. Oke. Jadi ini aku langsung masuk ke soal. Nah, seperti biasa, kita ngerjain soalnya bareng-bareng dulu. Kalau misalnya kalian udah tahu jawabannya, kalian bisa langsung tulis aja di chat. Oke. Nah, nih, konjungsi yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada bagian bernomor 2 adalah, nih, nomor 2 yang udah aku kuning-kuningin. Jadi, ada pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang tidak dapat lepas dari prinsip otonomi daerah. Nah, titik-titik untuk mendukung penyelenggaraan otonomi tersebut dibutuhkan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di tiap-tiap daerah tersebut. Nah, ini nih kan kalau misalnya ada titik terus ada konjungsi, berarti dia konjungsi antar kalimat kan. Nah, gimana nih? Ada yang udah tahu jawabannya? Ada meskipun demikian, walaupun, oleh karena itu, namun, atau oleh dari itu. Bisa langsung tulis aja jawabannya di kolom chat saya. Nah, ini udah ada yang C, 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 C. Oh, pada jawab C nih. Ada yang lain? Oke, karena udah pada jawab, langsung aja ya bahas. Jadi sebenarnya kunci jawabannya itu yang D, guys. Sebentar. Aku note 9 aja. Sebenarnya kunci jawabannya itu yang D. Namun, ayo kenapa coba? Kan kalau misalnya namun, dia menandakan perlawanan kan. Nah, menurut kalian perlawanan di teksnya itu bagian mana? Perlawanan. Plot twist. Nah, pembangunan daerah merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang tidak dapat lepas dari prinsip otonomi daerah. Namun, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah tersebut, dibutuhkan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di tiap-tiap daerah tersebut. Gitu guys, jadi jawabannya yang D, karena dia menandakan perlawanan. Tuh. Nah, sebelum itu, ini kita bakal review dulu ya mengenai konjungsi antar kalimat nih. Nah, konjungsi antar kalimat itu banyak fungsinya. Jadi kita bakal kasih contohnya gitu di tiap-tiap fungsinya. Oh ya, ciri-ciri konjungsi antar kalimat itu pokoknya dia berada di awal kalimat terus ada komanya. Nih, contohnya yang kayak tadi tuh. Mana sih? Nah, ini kan ada komanya semua kan setelah konjungsinya. Nah, itu merupakan konjungsi antar kalimat. Oke, contohnya nih. Jadi di konjungsi antar kalimat itu kan ada banyak fungsinya. Dari fungsi yang pertama, menyatakan kelanjutan dari suatu peristiwa. Contoh kalimatnya gimana? Bentar. Aku mikir dulu. Contoh kalimat dari menyatakan kelanjutan.
Halo Ken? Ini Kennya kemana ya sebenarnya? Halo? Halo? Oke, Waduh. iya Ken? Waduh, bentar. Suara aku tadi nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran. Oke, udah ada sih, udah. Yang, waduh. Oke. Bentar. Aku refresh laptop dulu, boleh nggak? Aduh, maaf banget guys. Ini tiba-tiba nge-hang juga di aku. Oh gitu, Wait ya. oke, boleh. Sebentar. Sip. Ini udah tadi hal lain. Contohnya, ya itu tadi selain itu ya. Selain itu, ini makin aja deh. Nah, terus menyatakan, ini aku langsung aja deh biar nggak kelamaan di sini, menyatakan kesanggupan melakukan sesuatu yang dipertentangkan dengan pernyataan sebelumnya, meskipun menyatakan pertentangan tadi bisa, namun lanjut. Dan nah ya udah, contohnya itu ya guys. Oke, kita lanjut dulu ke soal yang kedua. Nah nih, pertimbangkan apakah bagian bernomor 2 itu perlu diperbaiki atau tidak. Jadi cara kehidupan demikian mempunyai kecenderungan ke arah duniawi dibandingkan dengan kehidupan warga desa yang cenderung ke arah agama dan adat istiadat. Nah, ini nih, pertimbangkan apakah bagian bernomor 2 yang mempunyai ini perlu diperbaiki atau tidak. Coba tulis jawabannya di chat guys. Ini aku kasih clue, dia berkaitan dengan KTSP. Tapi bisa pakai, bisa enggak, coba. Nah, ya, jawabannya apa nih? Ada yang menjawab A, tidak perlu diperbaiki. Bedanya A sama D apa nih? Mempunyai sama mempunyai. Iya dah. Lanjut. Yang lain gimana nih? Nah, makanya A sama D. Kayaknya kalau misalnya ada yang sama kayak gini, jawabnya yang tidak perlu diperbaiki deh, antara A sama D gitu misalnya. Oke, lanjut. Intinya sama aja kan, jawabannya mempunyai. Oke, jadi ini pada jawab mempunyai semua. Oke, keren juga kalian. Jadi benar guys, jadi jawabannya itu yang tidak perlu diperbaiki atau mempunyai. Atau boleh dong. Ini. Nah, setelah itu kita bakal ini review rumus luluh KTSP. Nah, sebenarnya kan mempunyai itu harusnya luluh nggak sih, ya kan? Cuma dia itu termasuk pengecualian dari rumus luluh KTSP ini. Jadi bukan banyak sih. Jadi ada beberapa kata yang punya pengecualian di rumus luluh KTSP ini. Nah, oke. Kita bakal review. Jadi kalau misalnya bakal luluh itu kalau ketemu sama ini huruf ini K, T, S atau P. Contohnya, ini aku mau warna hijau dong. Ya hijau aja. Contohnya misalnya gini, ketemu pukul. Itu kan jadinya memukul kan. Nah itu. Lanjut, contohnya memotret. Memotret ya, enak banget ya. Jadinya memotret. Nah, ini huruf pertama luluh jika huruf keduanya adalah huruf vokal. Huruf pertama akan luluh jika huruf keduanya itu huruf vokal. Huruf vokal. Contohnya, ini deh. Ini kan, nah, potret gitu kan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu dia huruf pertama tidak akan luluh jika huruf keduanya adalah huruf konsonan. Nah,
Contohnya ini. Memproses. Ini nggak bakal luluh. Jadi memproses. Karena huruf kedua itu huruf konsonan, bukan huruf vokal. Nih. Nah, contoh lainnya lagi tuh ada produksi. Itu jadinya memproduksi. Nah, tadi kan kalau mempunyai itu kan ketemu punya kan, itu kan huruf kedua juga vokal, tapi dia termasuk pengecualiannya. Nanti aku jelasin di sini. Yang ketiga itu pengecualian. Nah, pengecualian itu ada mempunyai, punya, dia jadinya mempunyai, terus ada contoh lagi, mengkaji, itu jadinya mengkaji, bukan mengaji. Oke. Karena kalau saya mengaji udah ada makna lain juga nggak sih? Sama ini, pensyair. Nah, ini kalau pensyair ini penyair ya. Nah, ini bentuk khusus lainnya gitu. Penyair, bukan pensyair. Oke, kenapa kayak gitu? Karena kata-kata pengecualian yang ini, contoh 3 ini, itu udah ada di KBBI. Nah, sehingga ya udah kita ngeliatnya KBBI aja gitu. Nggak harus diubah-ubah. Terus, terus alasan lainnya tuh karena kata-kata ini tuh udah bisa jadi dari sejarah, penerimaan, kayak udah di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi jawabannya tadi benar ya, yang tidak perlu diperbaiki atau mempunyai. Oke. Ada yang mau ditanya nggak nih? Sejauh ini. Kak, boleh lihat slide yang konjungsi antar kalimat yang kedua nggak? Boleh, boleh. Wait. Ini. Ini. Apa ini? Yang itu. Yang aku ini dulu. Yang ini ya. Udah, Kak, makasih. Oke, sama-sama. Nah. Kalau ini merubah atau mengubah tuh. Oke, sering banget kemarin juga ada kata. Jadi merubah atau mengubah. Mana ayo? Rubah. Mengubah. Tuh. Karena kan kata dasarnya dia ubah kan. Aduh. Oke. Nih, mengubah. Sip. Nah, lanjut kali ya ke soal selanjutnya. Nah, nomor 3 nih. Jadi soal ini dia kesamaan makna. Kalau kayak gini, kalian lihat ininya aja, apa namanya, kata berimbuhannya aja. Contohnya nih, sistem kesehatan di dunia dianggap belum cukup menangani beban gangguan mental sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan akan perawatan dan sedia yang sangat besar. Berarti ini nomor 1 kan, nomor 1 berarti yang ini, kesenjangan. Nah, berarti imbuhannya itu dia kesamaan kan. Nah, yaudah nih, berarti ini yang ini, kalian lihat bagian ininya aja, kesamaan.
terus ke an, mana lagi tuh? Ke an, terus ke ana, ini juga ke ana. Ini yang punya kesamaan makna nih. Coba kalian tulis dulu jawaban kalian di kolom chat. Jadi kalian maknain dulu yang di soal, habis itu baru kalian maknain di tiap opsinya gitu. Ada nih, Kak udah jawab nih, D, kekacauan di tempat konser. Jadi kamu konser. C, tadi siang Nurul. Nurul lagi. Oke, lanjut. Ayo dong guys, yang lain mana nih? Biar shift C, kecelakaan. Oke, ada lagi yang lain? Gimana nih? Di bawah Jarsif harus ada, baru nanti aku bahas. Ini guys, apa nih guys? Gak apa salah. Malah kalau misalnya salah tuh jadi lebih ingat. Oke, karena udah ada yang di bawah Zarsif, jadi mari kita bahas. Nah, udah pada jawab nih. D, bismillah ya. Nanti bakal alhamdulillah nggak nih? Kalau tahu jawabannya. Oke, jadi iya jawabannya itu yang D guys. Wait. Yang D jawabannya. Kenapa? Karena kesenjangan di sini tuh dia memiliki makna ada keadaan yang berhubungan. Contohnya itu, maksudnya itu kesenjangan itu berhubungan dengan hal yang bersifat senjang kan, bersifat senjang dan bersifat senjang dan dapat diartikan kalau bisa di konteks kalimat ini kan belum cukup menanggapi beban gangguan mental kan. Nah, beban gangguan mental. Maka ini maksudnya itu bersifat senjang sama beban gangguan mental ini. Nah, kata yang memiliki makna sama kayak dia, ini kan maksudnya itu tadi nah ini keadaan yang berhubungan. Nah, yang berhubungan. Nah, kita lihat nih dari A, kediaman. Kediaman Pak Farhan berada di belakang warung itu. Kediaman itu kan merupakan apa ya? Kayak dia ngasih tahu lokasi gitu kan. Tempat. Nah, lokasi atau tempat gitu. Menunjukkan lokasi tempat. Baju yang pendek kebesaran itu berarti terlalu besar. Bajunya dia tuh terlalu besar. Kalau sinol ini, nah sinol ini itu dia menunjukkan ketidaksengajaan. Maksudnya, ya masa dia sengaja kan kecelakaan. Sedangkan kalau misalnya kesenjangan ini tuh bukan ketidaksengajaan gitu. Jadi dia ada keadaan yang berhubungan yaitu di tempat konser itu tahu gitu keadaannya kacau. Kan kesenjangan tuh dia senjang gitu kan. Oke, lanjut. Indonesia merupakan negara kepulauan. Kepulauan itu di sini menunjukkan kumpulan ya pulau-pulau gitu kan banyak kan. Nah, gitu deh. Ada yang mau nanya? Gimana? Ini jadinya alhamdulillah nih. Gimana? Oke deh. Kalau saya nggak ada yang nanya, aku lanjut dulu ya. Nah,
Sejalan dengan ini diketahui bahwa pengeluaran setahun bagi kesehatan mental masih rendah, yaitu kurang dari 3 US dolar 2 per orang, serta tenaga kesehatan mental yang kurang dari 1 per 100.000 populasi. Pertimbangan bagian bernomor 3 perlu diperbaiki atau tidak. Nah, ini nih, berarti dia tentang bilangan atau nominal. Ini langsung aja guys, coba dijawab. Tidak perlu diperbaiki kah? Atau yang B, ini beda-bedanya ya, aku kasih tahu. Kalau misalnya yang B itu dia nggak dipisah. Kalau yang C itu dia dipisah semua, terus pakai per. Kalau yang B itu dia pakai pernya tuh pakai garis miring. Terus kalau misalnya yang D itu dia pakai garis miring, tapi dia ada yang digabung. Terus kalau misalnya yang E itu dia dipisah semua, tapi pakai garis miring. Gitu. Nih, Putri Bilkis sudah jawab nih. A, tanya tidak perlu diperbaiki. Yang lain gimana nih? A, ayo guys, 5 orang yang jawab baru aku bahas. Gimana yang lain? Yang lain nih. Tidak perlu diperbaiki kah? Atau yang B kah? A, A. Sebenarnya ini kayaknya ada 2 jawaban deh guys. Nah ini ada 2 jawaban. Ada yang bisa tebak nggak? A sama apa? A atau B? Oke, Kai. Ada yang jawab D juga. Gimana nih? Pokoknya ada 2 jawaban aja dari sini. Saya nggak ada 2 jawaban sih, cuma satu pilihan opsi satunya lagi tuh bisa benar gitu. Benar juga tulisannya. C atau D, C. Oke, jadi main tebak-tebakan kayak gini. Oke, sebelum aku jawab, kita review materi dulu. Kaidah nominal uang. Jadi kaidah nominal uang itu dia ditulisnya tanpa spasi. Nah, jadi kalau bisa kita lihat dari ini nih pilihannya yang ini sebenarnya C sampai E berarti udah salah ya, karena dia dipisah semua, dispasiin gitu. Oke, lanjut. Mana sih? Nah, ditulis tanpa tanda baca titik setelah RP mata uang lainnya. Jadi dia nggak ada titik. Nih, kalau RP tuh dia juga nggak pakai titik. Oke, lanjut. Tanda baca titik digunakan pada angka. Nah ya, dia cuma di angka doang. Contohnya kayak gini nih. Nah, terdapat 2 angka 0 yang didahului koma bilangan yang disebutkan untuk rupiah. Contohnya kayak gini. Terdapat 2 angka 0 yang didahului koma. Oh ini nih. Ini warnanya biru. Ini jadi. Nah, oke. Jika nominalnya besar, bisa menggunakan angka dan keterangan berupa huruf dengan meletakkan tulisan rupiah setelah nominalnya. Nah, ini contohnya kayak gini nih. 250 juta rupiah tuh bisa ditulis kayak gini, nggak harus 250.000,000 gitu. Tapi kalau misalnya mau kayak gitu juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau kayak gini juga nggak apa-apa. Nah, berarti kalau kita lihat dari kaidah nominal uang ini, jawabannya yang mana? Yang kan C sampai E udah salah kan? Udah salah karena dia dispasi, sedangkan tidak boleh dispasikan. Jadi ini udah salah. Berarti antara A sama B. Nah sebenarnya kalau misalnya dia ditulisnya per, nggak apa, nggak perlu kita ubah ke ini, ke garis miring. Tapi kalau misalnya mau ditulis garis miring itu boleh aja. Cuma karena kita tuh nggak usah ngubah yang sebenarnya itu dia nggak kenapa-napa gitu. Jadi kan per juga nggak apa kan. Jadi jawabannya yang A. Oke, ada yang ditanya nggak sejauh ini? Atau misalnya tentang ini nih, kaidah nominal. Berarti sekarang kalau nulis uang udah nggak salah lagi ya? Aku dulu sering salah sih nulis uang. Jadi di warna ininya, RP
nggak pakai titik, langsung misalnya tadi tuh 250 juta. 250, nah, 0,00. Ya kan? K itu 2-nya dipisah. Oh iya, benar. Aku nggak lihat. Terima kasih guys. Jadi ini tuh 2-nya tuh harusnya digabung. Nah, ininya nih. Ini 2 digabung. Berarti jawabannya yang B. Oke, makasih koreksinya. Jadi jawabannya yang B ya. Nah, jawabannya yang B. Wait. Jadi, bentar, aku lihat chat dulu. Apa nih? Saya kira B itu A. Nah, aku bingung sendiri. Nah, jadi tuh kalau misalnya mau ditulis per, dia berarti kayak gini, bener-bener. Thank you. Ini dia begini, 2 per orang. Gitu. Oke, bener ya. Jadi jawabannya yang B. Jadi nggak ada 2 jawaban. Jadi harus nempel ya ke angkanya. Yes. Tuh, contohnya nih kayak mata uang lainnya nih. Yang ini nih. Nah ini nih ada contohnya. Nih, kurang minum saya. Nih. Nah, ini juga nih mata uang lainnya. Tuh, jadi harus nempel terus pakai per. Kalau misalnya nggak pakai, misalnya pakai nih, kalau pakai ini nih, pernya bisa diganti ini. Tapi kalau misalnya mau ditulis pakai per, harus kayak gini. Nanti kan? Gitu. Jadi nggak harus pakai per, cuma kalau mau pakai per ya harus kayak gini, kaidah nominalnya yang dilihat gitu. Nah, kalau misalnya penulisan per itu lebih tepat ditulis per atau spasi ya kak? Atau garis miring ya kak? Kalau per itu sebenarnya nggak ada yang lebih tepat sih, tapi biasanya per nggak ada yang lebih tepat sih, bisa dua-duanya gitu, terserah mau dipakai yang mana. Cuma pakai per ini juga nggak apa-apa, pakai per ini juga nggak apa-apa. Orangan di spasi apa enggak kak? Orang ya? Orang mana yang orang ini? Di spasi. Kalau pakai per yang ini ya, pakai per huruf. Cuma kalau misalnya pakai garis miring dia nggak di spasi. Gimana lanjut? Tadi nanya lagi. Kalau pakai garing nempel? Iya, nempel. Ada lagi yang mau tanya? Oke. Sip. Lanjut kali ya. Lanjut. Nah, lanjut nih. Ini nggak boleh tadi tidak boleh diperbaiki gini-gini semua ya soalnya. Ini give us books, says the children, give us wings. Begitulah yang diucapkan Paul Hazard untuk menunjukkan betapa pentingnya minat baca ditanamkan sejak dini. Nah, pertimbangan apakah bagian nomor 1 berarti ini nih. Waduh, ini kita harus benerin bahasa Inggris nih. Perlu diperbaiki atau tidak? Nah, tidak perlu diperbaiki kah? Ini bedanya aku tunjukin ya. Kan give us books, says the children. Nah, ini beda di sini. Ini berarti sini. Ini kan dia koma dulu, baru ini. Terus kalau misalnya yang terus dia ada titik. Terus kalau misalnya yang C itu dia bedanya itu di nih S yang besar, yang ini kecil kan. Terus dia koma dulu. Terus ini kalau yang D itu dia ininya tuh lurus. Terus yang E itu bedanya dia ininya lurus. Iya, lurus. Ini kayaknya harusnya semuanya lurus sih. Enggak, ini semuanya lurus. Makanya kok yang dia sama ini jadi nggak dibedain. Ini semuanya lurus. Nah, langsung aja nih. Jawabannya yang mana nih? Udah ada 7 chat. Kan cepet juga. B, A, D, A, B, D. Ayo yang mana? D. D kah? B kah?
Baiklah. Ayo, gimana yang lain? Oke, langsung aja ya kita bahas. Jadi jawabannya adalah, kan tadi pada jawab apa sih B ya? If I feed the children. Itu dia bedanya di komanya itu ya. Jawabannya benar atau enggak ya B? Nah, jadi jawabannya benar yang B. Nih, B. Kenapa? Karena ini ada pembahasannya nggak sih? Nah, ini pembahasan nomor 5. Di sini aja deh. Kenapa? Karena kita lihat nih. Jadi kalau misalnya penggunaan huruf miring, nah penggunaan huruf miring ini dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa Inggris. Jadi itu, taruh di bawah aja deh. Nih, huruf miring itu dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa miring, ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Daerah juga bisa tuh pakai huruf miring. Maksudnya miring gitu ya. Miring mulu sih bahasa daerah atau asing. Nah, ini kan ada teks di sini nih. Dia ada yang dalam kutipan sama ada yang termasuk narasi kan. Ini saya kecil banget itu termasuk narasi kan. Nah, itu bisa tetap ditulis miring. Nah, dari yang opsi ini kan yang nggak ditulis miring itu yang D, berarti ini salah. Ini juga yang saya sebenarnya nggak ditulis miring kan. Berarti antara A, B, sama C, ya kan. Nah, terus yang kita perhatikan selanjutnya adalah peletakan tanda baca atau komanya. Nih, ini kan di sini kan di luar tanda kutip. Jadi sebenarnya tanda komanya itu sebelum tanda kutip kayak gini. Ini sama ini nih, benarnya kayak gini. Nah, kenapa? Karena dia itu menunjukkan kalau kata ini tuh yang di Facebook ini belum selesai gitu. Jadi pakai koma. Maksudnya belum selesai ya kan, ini saya dan itu kan give us ini baru di sini kan kelarnya. Nah, terus habis itu setelah koma kan nggak mungkin huruf besar kan, apalagi dia juga bukan nama orang atau bukan sesuatu yang perlu ditulis kapital. Ini kan bentuk verba gitu kan. Nah, berarti dia ditulisnya kecil. Jadi jawabannya yang B. Nah, itu contoh lainnya kalau misalnya kita pakai bahasa Indonesia lah ya. Nih. Contohnya, oh ya, kata-kata yang katakan saya, kata-kata yang bisa kita ganti, yang kita bisa ganti itu, contohnya ada ucap si Nurul gitu ya. Ucap, ujar, tanya Nurul. Tanya kan tanya, seru, panggil, pekik, gumam. Nah, gumam. Contohnya kayak besok, hari, misalkan apa sih? Selasa ya? Selasa. Nah, ini yang koma. Ucap, Nurul. Nah, terus dia turun nih. Dia tuh mau lanjutin gitu. Koma lagi. Maukah ya, kamu belajar. Maka kamu belajar bareng aku gitu, tapi pakai bahasa pokoknya bersama aku gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah selesai, ya langsung aja titik gitu di sini. Saya besok hari Selasa, udah dia nggak mau ngajak jadi besok hari Selasa untuk Nurul. Nah, bisa juga kita ganti kalimat ini tuh jadi kayak gini. Oke, gimana bentar. Nurul menghampiri ini ya udah menghampiri apa namanya nih? Menghampiri Bambang.
Nurul menghampiri Bambang. Tik-tik. Besok hari Selasa nih. Besok ada UTS misalnya, besok hari Selasa. Maukah kamu? Nah, ini bisa kayak gini tulisnya. Jika kamu bla bla belajar bersamaku, tanda tanya, terus gini. Nah, ini boleh ditulis kayak gini. Gitu deh. Atau misalnya kayak gini. Mengapa, kalau saya langsung titik ya. Nah, maksudnya enggak titik. Maksudnya setelahnya. Itu bukan huruf kecil. Mengapa kamu menangis? Misalnya Bambang bertanya gitu. Bambang bertanya kepada Nurul bla bla bla. Nah, itu ini huruf kapital karena kan emang namanya si Bambang. Kalau nama itu kan pakai kapital kan depannya. Ya, tapi kalau misalnya koma dia pakainya huruf kecil ya ini. Misalnya ini ucap atau tanya itu juga huruf kecil gitu. Oke, ada yang mau ditanya nggak nih? Kalau nggak ada, bisa kita lanjut dulu nih. Lanjut dulu kali ya. Nah, contohnya ini nih. Dengan kenal anak-anak pada buku sejak awal seperti memberi mereka sayap. Ada yang chat. Udah ini aja. Seperti memberi mereka sayap untuk terbang setinggi mungkin. Imbuhan yang tepat pada bagian nomor 2 adalah mana nih? Mengenal atau mengenali, dengan mengenali anak-anak, dengan dikenal anak-anak pada buku sejak awal, dengan dikenalkan anak-anak pada buku sejak awal, dengan dikenalkannya anak-anak pada buku sejak awal. Ada yang enak, ada yang gak enak gitu. Apaan? Lanjut. Apalagi nih? Apalagi nih? Ada yang mau jawab lagi nggak? Oke, ini jawabannya plot twist ya sebenarnya. Itu udah aku kasih. Pokoknya jawabannya bukan A. Nah, kalau misalnya bukan A, jawabannya yang mana? Iya. Ya, yang E, guys. Ada yang tahu nggak kenapa? Yang E jawabannya. Pasif, ada yang bilang pasif. Nyambung aja. Nyambung aja. Dengan dikenalkan. Tapi kan yang A juga dengan mengenalkan anak-anak pada buku juga nyambung. Astaga, tadi mana? Iya. Ya boleh sih kayak gitu sih. Kalau misalnya enakan aku juga pernah kayak gitu. Nah, ini kita langsung bahas aja kali ya. Nah, nih ada reminder. Ingat partikel kata atau kata-kata konjungsi, preposisi atau interjeksi itu haram, haram hukumnya. Jadi subjek dalam kalimat. Artinya kata setelah partikel tidak boleh langsung predikat, tetapi harus didahului subjek. Nah, loh. Ini kan mengenalkan ya. Kalau misalnya kita pakai mengenalkan, ya aku pakai ini deh. Nah, kalau misalnya kita pakai mengenalkan, dia kan termasuk predikat kan? Jadi kita nggak bisa pakai ini gitu. Jadi kita makainya yang dikenalkan ya. Jadi benar tuh pasif dia. Nah, biasanya tuh imbuhan yang ini tuh predikat, tapi ada juga sih yang nggak predikat. Nah, apalagi ya? Karena nah, ya gitu guys. Jadi makanya yang dikenalkannya. Kan dikenalkannya anak-anak pada buku sejak awal. Nah, kan kalau misalnya pasif itu dia nggak butuh subjek kan? Maksudnya tuh objeknya itu jadi subjek. Ya benar. Jadi nih, ini nyanyi itu juga untuk mempertegas si objeknya itu. Mempertegas. Terus juga selain itu, selain makan yang paling enak juga dikannya kan. Menghormat dah pembahasannya. Jadi kayak gini ya. Jadi ini makan itu udah pasti salah karena dia
predikat gitu. Dan predikat itu nggak boleh di awal, karena menjadi subjek dalam kalimat. Oke, lanjut. Oh ya, kalau ada yang mau tanya, tanya aja ya. Oke, lanjut deh. Nah, nomor 6 nih. Kebiasaan membaca yang biasanya sejak dini akan membiasakan tradisi literat. Ini aku nggak tipu ya, emang tulisan literat sampai dewasa. Nah, hal yang harus dilakukan agar kalimat yang dicetak tebal menjadi kalimat efektif adalah baca dulu guys. Menghapus kata yang dibiasakan dan mengganti kata membiasakan. Kebiasaan membaca yang membiasakan sejak dini. Dengan kata lain, yang sesuai dengan konteks kalimat seperti menumbuhkan atau salah berarti. Mengganti kata membiasakan dengan kata lain yang sesuai dengan konteks kalimat seperti menumbuhkan atau menciptakan. Jadi kebiasaan membaca yang sejak dini akan menumbuhkan literat sampai dewasa, tradisi literat sampai dewasa. Aneh banget. Aku nggak boleh komentar dulu. Yang B, menghapus kata sejak dini dan mengganti kata literat dengan literasi. Atau sejak dini, kebiasaan membaca yang dibiasakan akan membiasakan tradisi literasi sampai dewasa. Yang C, menghapus kata yang dibiasakan dan mengganti kata tradisi dengan budaya. Kebiasaan membaca yang sejak dini akan membiasakan budaya literat sampai dewasa. Yang menghapus kata yang dibiasakan. Kebiasaan membaca yang sejak dini akan membiasakan literasi sampai dewasa. Nah, gimana nih? Ada yang jawab yang mana deh? Lah, iya. Nggak ada ada yang sampai D doang. Iya. Oke. A, ada yang jawab A. Ada yang jawab D, ada yang jawab A. D kayaknya. A. Oke. Jadi ini kan kalimat efektif ya. Kalau misalnya ditanya kalimat efektif itu, walaupun misalnya ada kata tidak bakunya, kalian harus lebih pilih yang lebih memfokuskan ke kalimat atau masalah utama kalimat efektif ini. Jadi jawabannya itu aku kasih tahu jawabannya dulu. Jadi jawabannya itu adalah yang A. Kenapa yang A? Jadi sebenarnya masalah utama dari ini nih, dari kalimat yang dicetak tebal ini sebenarnya tebal. Yang dicetak tebal atau yang ini nih, kalimat ini itu dia adalah pengulangan kata biasa yang mengalami perubahan dengan imbuhan-imbuhan. Contohnya nih, ada kebiasaan, yang dibiasakan, akan membiasakan. Ini kan pengulangan doang kan, dengan kata dasar biasa, tapi pakai imbuhan ini ke an, ini di kan, ini sama kan, memkan gitu kan. Nah, oleh karena itu kita harus menghapus atau ngeganti. Nah, contohnya ya kita harus menghapus dibiasakan nih kan. Kebiasaan membaca, sebenarnya yang ini tuh udah termasuk predikat. Nah, kebiasaan membaca yang sejak dini, nah ini berarti yang menghapus kata yang dibiasakan benar ya, ini benar nih yang awalnya ini benar, ini benar, ini benar. Sejak dini akan membiasakan. Nah, ini juga perlu kita ubah. Kenapa? Karena
awalnya itu udah kebiasaan, udah pakai kebiasaan, jadi ini kita bisa ganti dengan kata-kata lain yang sesuai konteks. Contohnya kayak tadi, menumbuhkan atau menciptakan. Menumbuhkan aja ya. Gitu. Nah, sebenarnya kan yang ini kata literat juga harusnya literasi kan. Karena ini lebih karena fokus utamanya atau masalah utamanya lebih ke pengulangan kata biasa ini, jadi kita lebih fokus ke situ agar kalimatnya jadi efektif. Gitu. Gimana? Ada yang mau ditanya nggak nih? Sebelum kita bakal bahas tentang kalimat efektif. Lebih lanjut. Ternyata susah juga. Sebenarnya literat itu sebenarnya bentuk tidak baku dari literasi. Bentar. Nah, aku nyari sih itu literat itu bentuk tidak baku. Coba ya, literasi. Literat beda makna, Kak. Literat itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Melek huruf. Nah, tuh. Berarti benar ya, jadi nggak usah diubah. Melek huruf. sebuah kata baru. Nah, melek huruf tuh. Cara nentuin masalah utama dari suatu kalimat efektif itu gimana ya, Kak? Nah, ini nih kita bakal membahas kalimat efektif. Jadi kita masalah utama kalimat efektif itu bisa kita lihat dari syarat-syaratnya. Nah, kalau pakai membiasakan, terus jadinya ada kesan ketumpuk. Ya gitu, jadi karena kayak apa ya, diulang-ulang dulu gitu, biasa-biasanya. Jadi kan kalau kalimat efektif itu kan efektif ya, nggak ada pengulangan gitu. Kalau bisa jangan ada pengulangan. Gitu, guys. Gimana, ada yang mau nanya lagi nggak? Sebelum kita masuk ke syarat kalimat efektif nih. Langsung aja kayak kita ke syarat kalimat efektif. Nah, nih ada banyak sebenarnya, ada 12. Kesepadanan struktur. Jadi kalimat efektif itu harus punya kesepadanan struktur. Ya, jadi ada keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Nah, ini itu punya struktur yang baik dan poin-poinnya itu harus dipenuhi. Nah, dari kesepadanan struktur ini nurun ke sini nih. Dia tuh strukturnya harus ada subjek dan predikat yang jelas. Cara agar suatu kalimat dapat memiliki subjek dan predikat yang jelas adalah dengan menghindari penggunaan kata depan sebelum penyebutan subjek. Oh, oke. Nah, contohnya tuh kayak tadi tuh, kita nggak boleh pakai misalnya menghindari kata depan tuh jangan, kalau bisa nih aku tulis ini, menghindari penggunaan kata depan. Biar jelas gitu subjek yang mana, predikat yang mana. Terus tidak terdapat subjek ganda. Nah, iya, jadi itu nggak boleh ada dua subjek itu dalam satu kalimat. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Nah, sebenarnya nih dia nggak boleh didahului oleh kata yang sih. Nah, misalnya contohnya kayak gini nih, aku kasih contoh deh. Yang tidak terdapat, bentar. Nah, ini contohnya tuh yang memiliki subjek dan predikat yang jelas kayak gini. Bagi semua mahasiswa, bla bla bla, bisa gitu ya. Nah, sama semua mahasiswa, langsung aja nggak usah pakai bagi gitu, karena jadinya nggak jelas. Baginya itu jadi apa? Nah, tuh, ini salah. Ini benar. Lanjut, tidak terdapat subjek ganda. Contohnya itu, nih ya, penyusunan laporan itu saya dibantu oleh bla bla bla, oleh para dosen misalnya. Nah, penyusunan laporan itu tuh termasuk
subjek. Dan saya itu juga termasuk subjek. Jadi nggak boleh nih harus diganti. Jadi kalau mau diganti tambahin aja dalam keterangan jadinya kan, dalam penyusunan laporan itu, koma saya. Jadi ini dalam penyusunan laporan ini itu termasuk keterangan, bukan subjek lagi gitu. Sayanya udah termasuk subjek. Kalau misalnya kalian mau pakai kata-kata penyusunan laporan itu. Lanjut, predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Maksudnya tuh gini. Sekolah kami yang terletak, tadi kan aku dibilang yang, tadi kan juga ada yang dibiasakan gitu kan, terletak di depan itu tuh, ini kan predikat. Nah, yang itu biasanya saking tidak didahului oleh kata yang, karena ini kan aku bilangnya yang itu predikat juga kan. Ya, kan misal. Nah, predikat. Jadi ini salah, ini kalimatnya salah ya. Jadi yang ini jangan dipakai. Gitu. Coba lanjut dulu deh. Nah, ini 12. Oke. Nah, keparalelan bentuk. Contoh keparalelan bentuk itu gini. Oh ya, jadi kalau misalnya bentuk pertama nih pakai kata benda, maka bentuk selanjutnya juga harus menggunakan kata benda. Kalau bentuk pertama yang gunain kata kerja, maka bentuk selanjutnya itu harus menggunakan kata kerja. Misalnya kayak gini, tahap mendapat nilai UTBK, gitu, nilai UTBK tinggi, terus ya nilai UTBK yang tinggi adalah misalnya ini aku nggak tahu aja, menyiapkan apa, terus meminta restu, bla 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 bla. Nah, ini menyiapkan, ini kan kata kerja kan. Selanjutnya itu harus kata kerja juga, jangan misalnya menyiapkan terus habis itu misalnya apa ya, buku. Nah, itu kan nggak jelas kan. Nah, gitu. Lanjut, kehematan kata. Iya harus hemat. Tadi tuh yang biasa-biasa itu sebenarnya nggak usah pengulangan gitu. Ini kan hilangan pengulangan juga, itu termasuk kalimat yang tidak efektif kan. Terus hindari kesinoniman dalam satu kalimat. Jadi jangan sampai ada sinonim nih. Kalau misalnya kalian baca kok ini yang ini sama ini tuh sama gitu. Perhatikan kata jamak. Nah, perhatikan kata jamak. Jika terdapat kata yang sudah bermakna jamak, maka tidak perlu menambahkan kata lain. Ini sih yang sering dulu kalau misalnya kita SD kan ya, kayak para siswa dan siswi gitu kan, itu nggak boleh kan. Nah, itu siswa dan siswa aja misalnya gitu. Terus apa lagi ya? Kelogisan bahasa. Kecermatan penalaran udah. Kecermatan penalaran itu kita harus memperhatikan pemilihan kata-katanya. Misalnya aku ini nggak sesuai kaidah yang awal ya. Bagi yang membawa HP, tolong dimatikan. Nah, ini tuh yang bawa HP-nya yang dimatikan atau HP-nya yang dimatikan. Nah, itu kita di sini logis juga nih, kayak tadi. Ini contohnya bisa ke sini. Itu contohnya apa ya? Misalnya ini jenazah ditemukan jenazah yang ditemukan itu sebelumnya sering mondar-mandir, saya gitu ya. Maksudnya tuh sebelumnya sering mondar-mandir itu mungkin sering dipindahkan kan. Tapi dia pakai katanya itu mondar-mandir gitu. Mondar-mandir masa iya jenazah bisa mondar-mandir kan? Nah, itu ini logis gak gitu pakai kalimat ini gitu. Oke. Itu sih, maaf ya aku agak cepet-cepet. Ini ada kata baku sih di sini, tapi waktunya udah ini. Tapi aku udah masukin sih ke PPT, jadi kalian bisa lihat di Drive ya. Oke. Gimana nih, Iqbal? Oke. Kita mau sharing.
Ntar dulu. Kira-kira teman-teman pada mau quiz dulu apa gimana nih? Iya, Soalnya gimana nih? quiz PBM tuh paling seru tuh menurut gue. Kayak cuma Gimana, nebak-nebak guys? kata doang gitu kan. Iya, nebak-nebak aja kali ya, langsung aja ya. Boleh Sampai sih. 20-50 kali. Boleh. Nah, oke deh. Yuk, sikat-sikat Iya, ramein. guys. Nih, kayaknya udah kelihatan deh jawabannya. Gimana, guys? Langsung aja nih. Biar lebih cepat, lebih baik. A. Emang ada A? Oh, maksudnya A sama B gitu kan maksudnya. Oke. Sumatera, oke. Iya benar ya, ini aku langsung aja. Jadi benar, salah. Sumatera, guys. Jadi bener aja, yang bener nggak pakai E. Iya, bener. Iya, kayaknya sih gitu. Nih, ini aku dari KBBI daring. KBBI daring lebih enak dah, kayak ada bentuk tidak bakunya gitu. Kirain Sumatera nggak baku. Oh iya benar, barusan ngecek. Tapi ada juga sih yang bilang kan itu udah termasuk nama provinsi atau apa gitu. Ada di tweet gitu, diingat buat UTBK guys, yang juga ini guys, diingat. Oke, aku lanjut ya. Nih, Sariawan atau Seriawan? A. Sariawan. Sari. Saru. Sari. Jawabannya adalah udah dua aja yang salah, guys. Iya, jadi Sariawan. Aku juga baru tahu sih. Oke, lanjut deh. Apakah bakal triple yang salah? Nah, ini kayaknya nggak bakal salah lah ya. Ini. Ya, B. B. A, nggak tahu B. Ya apa, guys? A kah atau B kah? Serius nih. Oke. Jangan tergocek, guys. Nah, iya. Coba nih yang A. Oke, lanjut. Nah, ini nih, udah ada 3 pilihan. Ini A, B, atau C. Kamu nggak pernah dengar? Nakoda nggak sih? Nakoda, atau naho. Nggak ada, nggak dibaca kayak gitu. Nakoda. Ini kayaknya kalian bakal gue gocek lagi sih. Tara. Wow. Ingat aja kalau nakoda ternyata pakainya ho. Udah bacanya. Lanjut. Nah, ini nih. Nah, ini kayak udah sering ya. Ya, benar. Ini Camil. Lanjut. Nah, ini nih. Ada 4 lagi. A, B, C, dan C. Sirine kah? Serius nih, Sirin main nih kalau kelas aku. Alumni Sirin. Lanjut. C, oke. Ya, jawabannya yang B. Iya. Gimana ya? Kayaknya kalau kata baku tuh suka zoom gitu nggak sih? Ini aku nyari Sirin nih. Di KBBI itu nggak terdeteksi. Jadi Sirinnya ya, guys. Oke. Aku nggak apa-apa. Oke, terakhir nih. Nah, ini kayak udah sering nih. Ini soal SD loh. Aku pernah dapat soal ini pas UN. Ingat banget. Bener atau salah gitu. C. Cendramata. Jasmine, Cendramata kan pakai I atau pakai E? Cendera si mata. Cinderella ya, beda lagi ya. Cendramata. Oke, itu yang D spasi. Iya, yang D spasi. Yang mana nih? Oke deh, langsung aja ya jawabannya. Tara, yang D guys. Pakai E terus di spasi. Benar. Oke deh, segitu aja sih kata baku dari aku. Terus kata baku kali ini. Nah, gimana nih, Iqbal? Gila, seru banget gak sih? Sebentar.